Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rahmadi Family Channel. Saya Tasnim Fauzia Rais, pemilik dari Rahmadi Family Channel di YouTube ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman semuanya. Nama saya adalah Tasnim Fauzia Rais. Tasnim artinya mata air di surga, diambil dari surat Al-Mutaffifin ayat 27 di Al-Quran. Wa mizajuhu min tasnim. Jadi tasnim itu artinya mata air di surga. Kalau Fauzia itu artinya beruntung atau laki. Dan Rais adalah putri dari Bapak Amin Rais. Saya berumur 34 tahun. Lahirnya di Yogyakarta. TK saya di TK Budi Mulia 2. Kemudian SD saya di SD Muhammadiyah Condong Catur. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian lulus dari SMP Negeri 5 Yogyakarta karena waktu itu saya suka sekali membaca buku dan mungkin saya juga terinspirasi dari film-film yang saya lihat waktu itu. Saya akhirnya memberanikan diri untuk meminta kepada orang tua saya untuk bisa bersekolah di luar negeri. Dan waktu itu tujuan negara yang saya tuju akhirnya Singapura. Ibu dan bapak menjual sepetak tanah, tabungan mereka, dan akhirnya dari penjualan tanah tersebut bisa menyekolahkan saya ke Singapura selama 3 tahun. Jadi saya mengembara di Singapura di usia 15 tahun tanpa sanak saudara. Hijrah di usia 15 tahun sendirian memang tidak mudah. Bahkan di tahun pertama saya it was one of the hardest period in my life, one of the hardest moment in my life, saya boleh bilang seperti itu. Dan bahkan di tahun kedua pun saya hampir memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena terlalu banyak masalah atau rintangan yang saya hadapi. Tapi berkat support dari ibu saya dan beliau terus mensupport dan memberikan dukungan, akhirnya saya nggak jadi pulang dan saya tetap stay di Singapura dan menyelesaikan SMA saya, dan saya mendapatkan diploma International Baccalaureate. Nah, perjalanan 3 tahun di Singapura itu saya tulis di buku novel berjudul Malam-Malam Terang yang saya tulis bersama dengan suami saya. Jadi kalau teman-teman mau lihat pengalaman seputar kehidupan, bagaimana pengembaraan saya di Singapura, bisa cek Malam-Malam Terang ya, cek Malam-Malam Terang novelnya, judulnya Malam-Malam Terang, bisa di Google juga. Di situ based on my true story while I was studying in Singapore. Kemudian karena saya merasa bersalah, tanda kutip saya merasa bersalah karena saya sudah membuat repot orang tua saya dengan sampai mereka menjual tanah mereka. Saya kemudian memutuskan bahwa saya harus bisa dapat beasiswa untuk meneruskan sekolah lanjutan, yaitu di universitas nanti gitu. Jadi saya memang sudah bilang waktu itu ke orang tua saya akan mengambil sekitar 6 bulan off setelah SMA itu dan mencari beasiswa sampai dapat. Akhirnya saya bisa mendapatkan 100% tuition reduction dari Ritsumeikan Asia Pacific University di Oita, Jepang. Nah, nanti di episode selanjutnya saya juga ingin berbagi kepada teman-teman, sharing gimana saya bisa mendapatkan beasiswa itu gitu ya. Tapi nanti ya di episode selanjutnya. Nah, di Jepang saya 4 tahun, tapi saya di Jepang itu saya mengambil undergraduate program S1, dan seharusnya 4 tahun tapi saya mengambil acceleration program, jadi saya selesai 3 tahun. Dan alhamdulillah di sana memang luar biasa pengalaman yang saya dapatkan, tapi karena saya sudah punya bekal pengalaman hidup sendiri ya, yang agak susah di Singapura, jadi Jepang tidak terlalu susah akhirnya gitu. Dan di sana tentunya also I faced a lot of hardship itu, apalagi jauh dengan keluarga. Tapi karena memang sudah gigih ya dan mantap bahwa saya harus bisa hidup sendiri gitu. Kalau bisa jangan ngebebanin orang tua
lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk harus banyak melakukan part-time job ketika di Jepang itu. Nah, saya pernah part-time job jadi pencuci piring di hotel, saya pernah jadi pelayan kafe di coffee shop, saya juga pernah jadi pelayan di restoran Jepang, saya juga nyambi jadi guru bahasa Inggris ya. Kemudian saya bahkan pernah jadi buruh di Canon factory, jadi saya buruh membuat kamera Canon waktu itu. Saya juga jadi asisten profesor, kemudian apalagi ya, oh ya saya juga menari, jadi kami belajar tarian Indonesia dulu sebelum berangkat ke Jepang, dan menari ternyata lumayan juga menghasilkan sebagai tambahan part-time job ketika di Jepang itu. Jadi menari dari sekolah ke sekolah, dari event ke event, dancing Indonesian dance untuk Indonesian Culture Promotion gitu. Kemudian saya juga, pokoknya pengalaman di Jepang itu luar biasa. Saya banyak sekali makan asam garam kehidupan, dan di sana memang alhamdulillah saya hampir tidak minta sama sekali ke orang tua saya gitu. Ada kejadian yang lucu ketika di Jepang itu adalah ketika saya sakit demam pertama kali ketika saya di Jepang itu ketika winter. Saya ingat sekali Desember saya sampai di Jepang, dan waktu itu suhu tubuh saya begitu menggigil hingga akhirnya saya bilang saya ingin pulang gitu, sampai akhirnya teman saya ingat waktu itu Rizka, dia membuatkan saya sup dan juga memberi saya apel dan menyemangati saya, kamu nggak boleh pulang, kamu harus stay di sini dan kamu harus lulus gitu, pokoknya kamu harus di sini, kamu harus sampai di sini sampai selesai. Dan alhamdulillah saya lulus 3 tahun dan berhasil meraih gelar valedictorian. Jadi waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk deliver valedictorian speech di kampus waktu itu. Dan perasaan yang termasuk membahagiakan dan membanggakan adalah ketika orang tua saya hadir dan saya delivered that valedictorian speech, betapa bahagianya mereka, dan waktu itu betul-betul membuat saya dan betul-betul lega dan relief dan happy, dan bisa membuat bangga mereka. Itu salah satu tujuan saya ya kuliah di Jepang. Kemudian setelah kuliah di Jepang, saya bekerja di perusahaan Jepang di Osaka, di Bill Mason Company namanya, dan saya kemudian dipindah ke Surabaya, dan waktu itu jabatan saya sebagai fashion merchandiser. Bekerja di sebuah perusahaan Jepang memang menggiurkan saat itu karena ya gaji tinggi segala macam ya. Tapi setelah saya menyemplung langsung di dunia pekerjaan, di dunia kerja, cara orang Jepang kerja ya, apalagi di sana hampir tidak ada juga musola ya, untuk sholat itu agak susah. Jadi saya sering ya intinya susah lah kalau mau sholat gitu. Jadi saya berpikir-pikir, is this really the life that I wanted gitu. Dan akhirnya saya memutuskan resign dan saya pulang ke Yogyakarta, dan di Yogyakarta saya menemukan jodoh saya. Akhirnya saya menikah di usia muda, di usia 22 tahun gitu. Jadi akhirnya saya menemukan jodoh saya ketika saya pulang di Yogyakarta itu, malahan yaitu kakak kelas saya di SMP 5, dan kami menikah cukup di usia muda 22 tahun. Dan saya sempat bekerja juga sebagai guru bahasa Inggris di LT, di Realia, Yogyakarta. Jadi itu benar-benar masa transisi ya gitu, untuk akhirnya saya kembali dan menetap di Yogyakarta. Kemudian saya juga pernah menjadi guru bahasa Inggris di IF gitu. English is actually one of my passion gitu. Kemudian setelah menikah kami dikaruniai 2 putri yang soleha-soleha, Sophie sekarang 9 tahun dan Sasha sekarang 5 tahun gitu. Setelah kami menikah,
suami saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa S2 di Ceko. Jadi kami sempat long distance relationship, dan waktu itu saya hamil muda. Kemudian di tahun keduanya beliau melanjutkan master degree-nya di Austria. Nah, di saat itulah saya ikut mendampingi beliau. Jadi saya pernah tinggal di Austria, di Hagenberg tepatnya, sebuah desa dekat Linz gitu di Austria, dan saya di sana sekitar 8 bulan menemani beliau hingga beliau lulus S2. Kemudian beliau melanjutkan lagi S3 di Belanda, dan kami, saya dan anak saya yang pertama waktu itu, kami juga ikut mendampingi beliau selama 3 tahun ya gitu. Jadi saya juga pernah merasakan menjadi seorang ibu rumah tangga full yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa bantuan siapapun, dengan 2 anak di rumah dan tinggal di luar negeri tanpa keluarga juga. Jadi pengalaman-pengalaman ini menurut saya bagus gitu loh kalau nanti untuk di-share, dan semoga bermanfaat gitu. Kemudian setelah kami pulang dari Belanda, suami saya sekarang seorang dosen, dan saya sendiri akhirnya diminta orang tua saya untuk meneruskan yayasan yang bapak dan ibu saya sudah dirikan sejak tahun 1987, yaitu sebuah yayasan pendidikan. Nah, setelah 33 tahun berdiri, alhamdulillah sekarang yayasan pendidikan ini sudah semakin besar dan diridhoi Allah. Sekarang sudah memiliki ribuan murid dari playgroup TK hingga SMA, SMK gitu. Bahkan juga sudah memiliki Islamic boarding house-nya. Nah, di sini di Budi Mulia 2 ini memang sebuah amanah yang luar biasa. Dan niat saya di Budi Mulia 2 ini memang betul-betul untuk beramal jariah. Jadi nanti di vlog-vlog episode selanjutnya saya pun juga akan mengenalkan sekolah-sekolah yang ada di Budi Mulia 2 itu. Semoga bisa menjadi insight ya buat teman-teman kalau lagi nyari sekolah atau ingin tahu seluk-beluk Budi Mulia 2, guru-gurunya. Nanti juga rencana saya akan dialog atau diskusi juga dengan para pengajar yang ada di Budi Mulia 2. Nah, membuat vlog Rahmadi Family ini saya memang bikin ketika masa pandemi ini. Jadi ketika banyak sekali waktu luang di rumah, dan harapan saya dengan adanya vlog Rahmadi Family Channel ini, teman-teman bisa mendapatkan saripatinya, manfaatnya juga, informasi yang berkah, informasi yang bermanfaat lah untuk dunia dan akhirat. Jadi memang niatan saya membuat vlog ini adalah untuk beramar ma'ruf. Jadi nanti saya juga rencana akan menyelipkan beberapa motivasi kehidupan gitu ya. Jadi juga sebagai pengingat saya juga kalau saya lagi down, dengan melihat video-video yang saya buat sendiri, semoga juga bisa menyemangati diri saya sendiri dan juga teman-teman. Nanti juga di episode-episode selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk school tour ya, library tour, kemudian bahkan bathroom tour ya, dan juga ada playground tour di sekitaran Budi Mulia 2 campus gitu. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk nanti mengeksplor fasilitas yang ada di Budi Mulia 2. Salah satunya adalah Masjid Kristal Khadijah. Jadi itu masjid kristal satu-satunya yang ada di Yogyakarta, dan mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia loh gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga, nanti kita juga akan tour ke salah satu playground ya, outdoor playground terbesar di Yogyakarta gitu, yang juga di bawah pengelolaan Budi Mulia 2. Dan juga di vlog-vlog selanjutnya nanti, episode-episode selanjutnya saya juga akan mewawancarai, dialog, diskusi ya, yang manfaat pastinya dengan orang-orang yang pastinya bisa menginspirasi dan memberikan insight-insight kepada kita semua. Kiranya cukup sekian, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sudah masuk minggu kedua ya, dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar ya, tidak kurang suatu apapun, dan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga perkenalan ini cukup ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.